Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, salam pembelajar. Iya, jawabannya apa ya? Karena ada di wilayah kami, jadi harus pakai itu. Baik, mohon izin teman-teman sekalian yang luar biasa. Selamat datang di kampus Pengayom Pancasila. Satu pantun hadiah untuk teman-teman sekalian. Bangun pagi terus jalan-jalan. Di jalan ketemu Raisa. Cantik Raisanya. Selamat datang teman-teman sekalian di kampus Pengayoman Pancasila. Iya, selamat bergabung di kampus Pengayom Pancasila dan selamat belajar sebagai training of fasilitator KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti tanggal 2 Januari tepatnya 2026 akan dilaksanakan sama-sama. Nah, ini garda-garda terdepannya adalah Bapak Ibu sekalian, dan luar biasanya TOF ini selama kita berapa angkatan ya, Mbak? 11 angkatan sampai di November nanti ini yang mengajar itu tenaga-tenaga ahlinya ya, yang memang penyusun KUHP. Jadi dari atas sampai bawah itu profesor, dokter, dia luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian punya kesempatan yang luar biasa untuk menggali semua informasi tentang KUHP kepada para tenaga pengajar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, saya Gusti Ayu Putu Suwardani, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, ya, Kementerian Hukum. Hari ini ingin sharing saja, memperkenalkan kampus Pengayoman Pancasila. Jadi nggak usah dibuka itu KUHP-nya Pak, karena gak ada kaitannya gitu ya. Kaitannya kami hanya ingin memperkenalkan ini loh tempat pelatihan kita ya sebagai kampus Pengayoman Pancasila. Baik, kita langsung saja. Mohon izin kalau kita bicara tentang visi dan misi Bapak Presiden Republik Indonesia yang dituangkan juga di dalam misinya, ada 8 misinya yang dituangkan dalam Astacita. Kebetulan kami di Kementerian Hukum itu masuk pada Astacita yang ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi ya. Kita masuk di tempat di Astacita yang ke-7. Namun pada perkembangannya, karena memang tugas kami adalah pengembangan sumber daya manusia, sehingga kami juga masuk ke dalam Astacita yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi dan pendidikan dan seterusnya ya. Nah, 2 Astacita ini ternyata memang berkaitan juga nih dengan keinginan kami pada saat saya masuk di sini. BPSDM Hukum dikenal sebagai kampus pengayoman, tapi kita melihat Astacita Presiden yang nomor 1 ini menantang sekali gitu loh. Ini PR kita banget gitu ya, istilahnya kita sebagai warga negara Indonesia masih ingat nggak dengan Pancasila? Masih dong, iya. Sudah paham belum dengan Pancasila? Sudah dong, sudah implementasi belum? Nah, itu yang mungkin harus kita kuatkan lagi. Makanya Astacita pertama itu judulnya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi sebenarnya sudah kita laksanakan gitu ya. Tapi saya saya dan para tim ingin juga melihat nih seperti apa sih kampus pengayoman ini bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk pemerintah gitu ya, dengan juga mengusung Astacita yang pertama. Jadi kita inginnya sih total untuk membantu atau memberikan kontribusi dalam misinya Presiden melalui Astacitanya, terutama ke-7, ke-4 dan juga yang pertama. Makanya kami terus berubah nama menjadi Kampus Pengayoman Pancasila. Tidak hanya sekedar nama, nanti kita juga akan melihat seberapa jauh implementasi yang ada di Kampus Pengayoman Pancasila. Lanjut. Ya, kalau kita bicara tentang visinya Bapak Presiden, yaitu menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Ini luar biasa gitu ya, Indonesia Maju di 2045. Ini PR besar nih bagi kita semuanya sebagai ASN.
sebagai yang akan melaksanakan, mewujudkan visinya Presiden Republik Indonesia, karena kita adalah bagian dari pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus masuk melihat bagaimana Bapak Presiden dan Wakil Presiden itu meraih cita-citanya sampai di 2045 yang melalui kita-kita gitu ya. Ternyata isunya luar biasa. Ada 10 isu yang luar biasa yang kita sebut dengan megatrend dunia sampai nanti di 2045. Nah, dengan adanya isu global umum ini, kita juga bisa dong gitu ya sedikit memberikan kontribusi di dalam bidang kita masing-masing gitu ya. Kita berharap seperti itu. Tapi ini cukup sampai di sini saja untuk membahas tentang isu global, karena saya akan masuk ke dalam kampus pengayoman Pancasila. Silakan. Ya. Bapak Menteri kita, Pak Supratman Andi Aktas gitu ya, bersama Bapak Prof. Edi itu membuat resolusi untuk Kementerian Hukum tahun 2025, yaitu mewujudkan regulasi yang berkualitas dan keadilan. Sehingga kita berharap dengan resolusi ini BPSDM juga bisa memberikan kontribusinya. Kenapa? Karena kita tempat pelatihannya, pelatihan SDM-nya, sehingga harus kita terkait ke sana. Kita melatih SDM-nya, ASN di bidang hukumnya, tidak hanya di Kementerian Hukum saja, tapi juga ASN, non-ASN yang ada di luar yang bergerak di bidang hukum. Kementerian lembaga ada biro hukumnya, itu menjadi ranah kita. Lalu Pemda, Pemkot, Pemprov ya, sama Pemkap itu juga ada biro hukumnya, itu ranah kita, gitu ya. Termasuk non-ASN yang memang di bidang hukum, apa? Notaris, lalu OBH, dan juga mungkin apa lagi? Kurator dan sebagainya. Sebenarnya kurator itu adanya di pembinanya ada di kami di Kementerian Hukum, tapi ternyata kenyataannya sampai saat ini pelatihan kurator itu dilaksanakan oleh swasta. Wah, luar biasa gitu ya. Pemerintah kemana gitu ya? Ini sedang kita coba petakan lagi. Ini ranahnya Kementerian Hukum yang wajib untuk meningkatkan kompetensi SDM kurator-kurator tersebut gitu, karena emang bergeraknya di bidang hukum. Nah gitu ya. Jadi ini kita berharap dengan adanya resolusi ini, kami di BPSDM Hukum bisa sedikit memberikan kontribusi melalui pelatihan-pelatihan, melalui pendidikan yang ada di Politeknik Pengayoman Indonesia. Jadi kami punya Politeknik Pengayoman Indonesia untuk pendidikannya dan pelatihan-pelatihan baik itu teknis, kepemimpinan dan juga fungsional. Oke, lanjut. Ya. Menurut Perpres nomor 155 tentang Kementerian Hukum dan diturunkan melalui Peraturan Menteri Hukum nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum, di pasal 473 di situ ada tugasnya BPSDM. Ini yang menjadi tugas kami ternyata tambah berat gitu ya. Pada saat kita Kementerian Hukum dan HAM, kita mencakup sampai ke IMIPAS di Jenham. Itu sekitar berapa ya Bu waktu itu? Sekitar 64.000 lah ya pegawainya. Kita fokus di situ saja. Pada saat kita mulai transformasi, Kementerian Hukum dipisah oleh IMIPAS dan juga Kementerian HAM, pegawai Kementerian Hukum real yang saat ini hanya sekitar 7.000 orang. ASN-nya hanya 7.000. Semua bertanya gitu. Waduh, kecil banget nih BPSDM Hukum, jangan-jangan bisa jadi pusdikap lagi gitu ya. Waduh, ini PR nih gitu. Tapi begitu muncul Perpres ini dan juga Permenkum nomor 1 tahun 2024, ternyata di bidang hukum, bukan Kementerian Hukum saja. Oh iya, berarti ini luas banget nih, banyak sekali tugas kita sampai ke pelosok Indonesia. Karena kalau kita lihat jabatan fungsional tertentu, penyuluh hukum, perancangan peraturan perundang-undangan, analis hukum, termasuk pemeriksa KI segala macam itu ada tersebar di seluruh Indonesia, di Pemprov, Pemkap, Pemkot ada semua. Dan itu jadi sasaran kita untuk meningkatkan SDM yang ada di bidang hukum. Nah, berarti kan luas banget nih. Kita sedang petakan seluruh Indonesia itu analis hukum ada berapa sih? Oh ternyata baru 2.000. Lalu perancang ada berapa sih? Nah ini, oh ternyata baru 3.000. Penyuluh hukum ada berapa sih? Oh baru 800 seluruh Indonesia itu. Dan kita juga khawatir ternyata banyaknya angka pejabat fungsional tertentu yang tersebar itu hasil dari penyetaraan.
Ya, jadi bukan memang dia ingin jadi pejabat fungsional itu, tapi ternyata karena kemarin ada restrukturisasi ya, struktural pindah menjadi fungsional. Ya udah yang ada aja deh gitu. Masuklah analis hukum, masuklah perancang, masuklah penyuluh hukum tanpa ada kompetensinya. Dan itu banyak sekali terjadi. Kemarin kita keliling ke Kalimantan Barat, ke Sulawesi Utara, ada satu kabupaten Bolomangando itu ternyata IRH-nya di kabupaten itu tidak pernah naik berapa tahun terakhir karena ternyata analis hukumnya, perancangnya tidak bersertifikasi. Itu indikatornya. Jadi karena dia tidak bersertifikasi tapi ada, itu tetap IRH-nya indeks reformasi hukumnya rendah. Oh berarti ini kan dosanya kita nih gitu ya, karena tidak memberikan kesempatan mereka untuk ikut pelatihan peningkatan kompetensi. Nah ini sedang waduh banyak juga ya tugasnya gitu ya. Ini baru kita coba sedang tata kembali, kita pemetaan kembali seluruhnya seperti apa. Jadi menjadi tugas kami gitu ya di pasal 473. Lalu di fungsinya lanjut ada 7 fungsi yang memang kita laksanakan. Selain penyusunan kebijakan, kita juga melaksanakan penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi dan memberikan rekomendasi pengembangan kompetensi bagi Kementerian Hukum dan juga di bidang hukum. Cuma bedanya kalau Kementerian Hukum di assessment center kita free. Tapi kalau ASN di bidang hukum lainnya, mohon maaf ada PNBP-nya gitu ya, karena memang kita sudah merujuk pada PP 45 tahun 2024 ya, kalau tidak salah tentang PNBP. Jadi kita masuk ke dalam itu ya. Nah itu, jadi penilaian kompetensi, lalu kita juga melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. Kenapa pengembangan sumber daya manusianya ada di nomor 3 setelah nomor 2? Karena memang kalau kita lihat SDM yang ada ini, sebelum kita memberikan pelatihan atau peningkatan kompetensinya atau pengembangan kompetensinya, kita harus tahu dulu nih potensi dia sampai di mana. Makanya begitu selesai membuat kebijakan, kita nilai dulu, kita ukom dulu mereka, baru kita tahu oh ternyata potensinya atau kompetensinya belum nih di sini. Itulah yang kita berikan, gitu ya. Makanya urutannya penilaian kompetensi dulu, baru pengembangan kompetensi dan seterusnya. Ada pemantauan. Dan nomor 5, pengelolaan pendidikan tinggi Kementerian Bidang Hukum. Ya, jadi kami punya Politeknik Pengayoman Indonesia hasil merger dari Politeknik Keimigrasian dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ya. Sejak Agustus 2024 yang lalu ada Permen Kumham yang menyatakan ini harus dijadikan satu. Jadi Politeknik Pengayoman Indonesia. Pada saat itu belum tahu kita mau transisi. Jadi kita laksanakan, kita gabung nih gitu ya. Jadi imigrasi dan pemasyarakatan hanya jurusan, bukan politeknik lagi. Dan ini saran dari BPK, terlalu banyak politeknik yang ada di dalam satu kementerian, itu pemborosan kayak gitu. Akhirnya kita gabung jadi satu Poltekpin, Politeknik Pengayoman Indonesia. Dilalahnya gitu, dilalahnya di Oktober pisah gitu. Ya, ini PR lagi nih. Terus ini gimana nih jurusannya kan gitu ya. Akhirnya ya agak sedikit alot gitu ya. Bukan kita menahan, ada dari ini pas. Ada ya? Iya benar, ada Bu PK di sini. Jadi bukan kita mempertahankan nggak mau dikasihin gitu. Tapi ini proses pembelajaran sudah berjalan mendekati akhir tahun kan gitu ya. Jadi kan harus selesai dulu nih si anak-anak kasihan. Lalu ini pas sudah punya belum lembaga PTKL-nya. Nama rumahnya ada nggak? Politekniknya ada nggak gitu. Nah ini yang sedang kita selesaikan dengan imigrasi dan pemasyarakatan, karena memang kita akhirnya membentuk satu prodi baru, jurusan baru 4 prodi, jurusan hukum terapan dan juga jurusan hukum terapan, prodinya ada 4, prodi AHU, prodi perancangan perundang-undangan, prodi hukum kekayaan intelektual dan prodi pembangunan hukum. Nah itu ternyata benar-benar fungsi dari Kementerian Hukum. Nanti keluarannya, outcome-nya adalah analis hukum, penyuluh hukum, perancang, lalu pemeriksa KI, paten dan seterusnya. Itu akan ditempatkan langsung di
masing-masing Direktorat Jenderal atau bisa disebar di seluruh Indonesia. Jadi ternyata ini lebih penting juga gitu ya. Setelah jurusan baru kita disetujui, ini sudah di penghujung, nanti 2 jurusan imigrasi pemasyarakatan baru kita serahkan ya Bu Elvita ya, sabar ya. Karena nggak bisa kita serahkan begitu saja, rumahnya nggak ada, kedinginan nanti mereka kan gitu ya, kasihan juga ya. Jadi bukan kita tidak menyerahkan. Lanjut, yuk. Ya, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, ya ternyata kita punya 3 tugas nih teman-teman sekalian sebagai ASN. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik. Undang-Undang nomor 1/23 ini adalah kebijakan publik gitu ya, yang harus kita laksanakan. Makanya ada TOF. TOF-nya dari 1 sampai 11. Nah ini merupakan salah satu tugas kita. Lalu juga kita sebagai pelayan publik. Jadi pada saatnya nanti kita berharap semua bidang tugas kita sesuai dengan bidang tugas masing-masing, kita bisa memberikan pelayan publik yang maksimal ya. Lalu yang paling berkaitan dengan apa namanya, kampus pengayom Pancasila, makanya kita pingin banget jadi kampus pengayom Pancasila adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kenapa? Karena mungkin ini yang menjadi pintu kita untuk bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa melalui Pancasila, gitu ya. Pancasila itu kan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah juga mesti ada itu. Tapi sejauh mana kita sudah mengimplementasikan itu? Jangan-jangan kita sudah implementasi, tapi kita nggak tahu kalau itu nilai-nilai Pancasila kan gitu, ya. Kita bicara tentang Kementerian Hukum pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Itu nilai Pancasila. Menpan RB bilang berakhlak, berorientasi pada pelayanan, harmoni dan sebagainya. Itu nilai Pancasila gitu. Ternyata itu turunan dari Pancasila. Berarti dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari karakter ASN, kita berharap kita bisa nih jadi pemersatu bangsa gitu ya, berkat dan pemersatu bangsa. Nah kita berharap seperti itu, makanya ayo kita rubah saja dengan seizin Pak Menteri. Tanggal 22 Februari 2025 kita resmi merubah nama pengayoman kampus pengayoman menjadi kampus pengayoman Pancasila. Oke, lanjut. Oke, ini berhubungan dengan yang diamanatkan oleh LAN gitu ya. Kita salah satu pelaksana pelatihan PKP, PKN, PKA gitu ya, karena memang kita sudah dipercaya untuk bisa melaksanakan itu. Salah satunya ini merupakan amanah dari LAN untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan, karena ini merupakan bentuk dari pengembangan kompetensi. Nah tadi yang saya bilang pengembangan kompetensi itu ada pendidikan dan ada pelatihan. Kita punya dua-duanya di sini, dan juga kita punya assessment center yang memang sudah akreditasnya A. Jadi bisa melaksanakan UKOM oleh seluruh ASN atau kementerian lembaga. Ya sudah bisa melaksanakan dengan usulannya ke BKN boleh, ke kami boleh. Nanti kita bisa langsung melaksanakan seizin BKN. Oke, lanjut. Ya, ini latar belakang kenapa BPSDM ingin merubah nama kampus pengayoman menjadi kampus pengayoman Pancasila. BPSDM Hukum punya peran strategis yang bertujuan untuk mencetak SDM yang berkompeten dalam bidang hukum yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini yang kita angkat ya. Karena apa? Karena untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan pelatihan. Ini sebenarnya bukan hal baru gitu. Tapi mau kita angkat itu karena ada nih cita nomor 1 tentang memperkokoh Pancasila, demokrasi dan HAM. HAM sama Pancasila itu beririsan, jangan sama-sama. HAM itu Pancasila, Pancasila itu HAM gitu. Jadi kayaknya pas banget nih kita pakai untuk itu. Oke, lanjut. Ya, ini Pancasila. Ada 5 prinsip dari bahasa Sanskerta, dasar negara ya, karena landasan filosofisnya bagi negara Indonesia, pedoman hidup, way of life-nya bangsa Indonesia. Mudah-mudahan itu sudah di luar kepala. Ya, istilahnya bagaimana kita berpikir, bertindak, bertingkah laku sebagai warga negara. Itu sudah hari-hari kita dengar. Dan itu memang way of life-nya bangsa Indonesia. Jangan sampai ini terkikis tergeser dengan arus globalisasi yang luar biasa, gitu ya. Lalu identitas bangsa gitu, cerminan nilai-nilai Pancasila ini luar biasa bagi Indonesia gitu ya, yang ramah, yang senang bergotong royong, kan seperti itu Indonesia dulunya gitu. Ini kalau bisa jangan sampai pudar nih, seperti itu ya. Lalu tujuannya bahwa ini Pancasila adalah cita-cita bangsa Indonesia dalam membangun negara adil, makmur dan sejahtera, mencapai Indonesia emas di tahun
2045. Jadi kayaknya inline nih, makanya kami kok pingin banget merubah nama Pengayoman menjadi Pengayoman Pancasila. Lanjut. Ya, tujuannya tadi yang pertama pastinya mendukung misi Astacita Presiden Prabowo, penguatan nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Anak sekarang, anak Gen Z, kalau Bapak Ibu sekalian paham gitu ya, ngobrol saja sama mereka. Kadang-kadang diajak ngobrol mereka iya, tapi seperti itu kan. Nilai-nilai etikanya terasa nggak Pak? Ya, terasa banget gitu. Etikanya agak kurang gitu. Itu PR kita sebenarnya gitu. Gimana caranya biar mereka tetap pinter sih dalam IT, tapi ternyata attitude-nya agak kurang. Nah ini yang harus kita dorong terus, perkokoh terus, jangan sampai mereka kebablasan. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kita tetap coba concern dengan pendidikan karakter yang berbasis Pancasila. Oke, lanjut. Ya, ini perubahan nama ini sejak tanggal 22 Februari memang tidak hanya sekedar merubah saja, semua kita implementasikan di dalam proses belajar mengajar baik di pendidikan maupun pelatihan. Ya, kurikulumnya setiap kegiatan harus masuk nih nilai-nilai Pancasila, ya. Konsep dasar HAM. Sebenarnya kita juga sudah kerjasama dengan Kementerian HAM ya Mbak Fitri ya. Tapi kita belum ini ada nggak di TOF? Belum ada ya. Kayaknya belum ada tindak lanjut nih ya. Karena kita bingung nih mau ke PPSDM-nya atau ke penguatannya gitu. Nah kalau gini kayaknya sih ke Direktorat Penguatan ya kalau tidak salah. Direktorat saya dulu. Jadi kesana nanti mungkin kedepannya mungkin di pelatihan berikutnya ya Mbak Dewi diingatkan karena HAM belum ada nih konsep dasar HAM ya harus masuk gitu karena memang bukan persyaratan kita menginginkan seperti itu semua bisa kita masukkan internalisasikan nilai-nilai Pancasila dan HAM ini ke dalam setiap kurikulum pelatihannya ya kita berharap nanti semuanya bisa kita kembangkan kurikulumnya modulnya teknologinya semuanya kita arah ke sana. Oke lanjut. Ya ini tantangannya ya jadi memang luar biasa teman-teman sekali tantangannya kalau kita lihat tantangan pertama sebenarnya kita sudah melaksanakan tapi ternyata kita nggak paham kalau itu Pancasila gitu ya ini yang harus kita mulai angkat lagi kita bangkitkan lagi apel pagi tepat waktu itu juga nilai Pancasila gitu karena itu integritas itu kejujuran dan itu memang sudah aturan mainnya seperti itu jadi jangan dianggap nggak ada kesiangan itu bukan itu ya Pancasila dan kita mencanangkan ada 5 zona di sini. Jadi 5 zona kita bagi zona 1 dengan butir-butirnya, zona 2 di mana dengan butir-butirnya dan seterusnya. Teman-teman yang ada di zona tersebut kita berharap baca dan pahami, laksanakan. Jadi setiap hari humas akan keliling gitu ya, ketemu sama teman-teman. Mbak Elwida di mana di zona 4. Di zona 4 kira-kira apa yang mau diambil butir-butirnya? Sudah dilaksanakan belum hari ini? Oh sudah, tadi saya sebelum kegiatan saya rapat dulu dengan teman-teman. Itu kan rapat itu musyawarah untuk mufakat, masuk dalam sila keempat. Ternyata sudah dilaksanakan hari-hari, cuman kita tidak paham gitu ya. Itu adalah nilai-nilai Pancasila. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya yang kita budayakan di kampus mengenai Pancasila. Nah itu meningkatkan pemahaman mereka bahwa itulah Pancasila. Gitu. Azan tepat waktu kita berhenti dulu ya, sholat dulu. Itu juga Pancasila di sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita melaksanakan kewajiban kita dalam keyakinan kita masing-masing. Ternyata itu Pancasila gitu loh. Tapi mungkin ada yang nggak tahu kalau itu Pancasila di sila 1. Itu butir-butirnya seperti itu ya. Nah, jadi kekurangan pemahaman itu yang mungkin kita sekarang mulai angkat. Dan alhamdulillah teman-teman setiap kampus di setiap kampus ya pusat-pusat itu bikin catatan masing-masing hari ini melaksanakan apa sesuai sila berapa hari ini besok lama-lama dia paham gitu oh ternyata ini sila 1, 2, 3 gitu ya sila 1 ketuhanan Maha Esa butirnya berapa sih ada 7 sila 2 ada 10 sila 3 ada 7 sila keempat 10 sila kelima ada 11 nah itu apa saja makanya mohon maaf teman-teman sekalian kalau muter sini ada tuh foto saya gede banget mohon maaf itu salah setting sebenarnya ada pesan-pesan Pancasila dari saya dan juga ada butir-butir Pancasila di setiap zonanya maksudnya apa? Biar dibaca dan tidak terbatas pada OB saja tidak pegawai saja OB pun kita minta untuk itu udah baca belum sambil nyapu coba baca kamu sekarang di wilayah berapa gitu di zona berapa
Hal-hal seperti itu, jadi akhirnya lama-lama, oh iya ya, setiap nyapu dia ngelirik dulu, ntar ketemu buku apa ditanyain soalnya gitu. Jadi mau gak mau dia baca dulu, aku silain butir sekian gitu, sambil nyapu gitu. Jadi ternyata seperti itu harus setiap hari kita ingatkan gitu. Itu hal-hal yang memang perlu kita kita keberlanjutan ya. Lalu perubahan dinamika sosial dan politik, nah ini memang sangat dirasakan sehingga kalau karakter kita nggak kuat, kita ikut hanyut nih di dalamnya gitu ya. Makanya kita berharap kuatkan dulu nih yang di lingkungan BPSDM, ASN-nya, tarunanya, lalu peserta pelatihannya, paling nggak mengingat nih sampai di sini cuma 8 hari ya Bu ya di sini ya. 8 hari, tapi sudah ingat lagi, oh iya ada Pancasila, paling nggak seperti itu. Lalu juga tantangan globalisasi seperti yang kita sampaikan tadi, begitu cepatnya digitalisasi masuk ke Indonesia. Anak saya tuh yang cucu saya nomor 1 ya, perempuan umur 9 tahun, sudah bisa bikin karikatur dan bikin game, simple game gitu. Ih luar biasa anak-anak sekarang gitu ya. Tapi tetap harus diawasi gitu. Ini harus kita jaga kan gitu ya. Jangan sampai kebablasan itu terus sampai lupa akhirnya dengan nilai-nilai luhur yang sebagai way of life-nya bangsa Indonesia. Nah itu jadi tetap kayaknya sih dalam era modern seperti saat ini tetap harus kita kokohkan kembali way of life kita, Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila. Oke. Nah ini internalisasinya sudah ada tantangannya. Kemarin saya juga diwawancara oleh TV One menanyakan, Bu tantangannya gimana? Emang luar biasa menghadapi Gen Z ini luar biasa. Tapi ya kita harus masuk, mau tidak mau kita harus masuk. Sosialisasinya juga tidak hanya ngomong satu arah, kita harus pakai IT gitu. Bagaimana kita masuk ke dunia mereka? Di situ ada flyer-flyer segala macam yang mungkin bisa kita isi untuk mereka lihat dan mereka paham gitu ya, karena melalui IT. Dan beberapa hal pengalaman di Jenham kemarin saya mengumpulkan komunitas pemuda pelajar pencipta HAM ya, Kopeta HAM. Itu kita ambil dari masing-masing sekolah yang pinter-pinter nih, ketua-ketua OSISnya kita ambil, kita kumpulkan, kita beri materi dasar, konsep dasar HAM, mereka sudah paham, lalu silahkan mereka yang menyebarkan ke peer grupnya, jadi teman-teman sekolahnya. Jadi kalau dia dari sekolah SMA 8, kasih nanti kalian presentasi ya di depan teman-teman kalian gitu. Caranya tidak hanya presentasi saja, tapi ada pre-test dan post-testnya. Pre-test post-testnya itu pakai handphone teman-teman sekalian. Jadi mereka harus masuk ke link itu, daftar gitu ya. Terus nanti ada muncul pertanyaan 1 tentang HAM gitu. Mereka cepat-cepat jawab, mencet ini. Waktunya habis, kelihatan nih siapa yang benar, siapa yang salah. Rame lah dia, wah salah, oh ternyata yang benar ini gitu. Secara tidak langsung itu masuk karena mereka enjoy ya. Nomor 2 gitu, wah ini kan, oh ternyata salah, wah salah. Pokoknya seperti itu lah. Menarik sekali bagi mereka, padahal itu sama aja. Kalau kita checklist itu kita juga sama aja gitu ya. Tapi karena dengan handphone, begitu ada yang kelempar keluar, ada yang masuk lagi, itu marahnya, oh saya keluar, bagaimana Bu, saya masuk lagi ya gimana? Sampai kayak gitu. Jadi ternyata kita sosialisasi melalui IT itu luar biasa untuk mereka. Nah itu mungkin nanti PR teman-teman sekalian untuk rencana aksi. Nanti setelah ini ada rencana aksi bagaimana caranya mensosialisasikan kepada target-targetnya teman-teman sekalian. Jangan sampai targetnya bersamaan, sama lokusnya, sama orangnya, tapi kalau bisa berpencar. Karena selain kita menyelesaikan 11 angkatan ini 320 orang, 320 ya? 342 orang sampai di tahun ini yang kita latih 11 angkatan, tapi kita juga mau lihat outcome-nya. Bapak Ibu sekalian setelah pelatihan, rencana aksinya mau ngasih kemana nih gitu, ya? Mungkin ke kelompoknya di Polri, kelompoknya Bapas, di Bapas mana, tapi jangan sampai nanti bertempuran dengan PK-PK yang lainnya gitu. Jadi kita berbagi nih, sasaran kita, target kita berbagi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan teman-teman sekalian. Nanti di penghujung pelatihan ini akan ada itu. Bagaimana cara sosialisasinya? Bu nggak ada duit Bu, iya emang semua juga nggak ada duit gitu. Tapi kan sosialisasi nggak harus pakai duit gitu, nggak harus pakai uang. Karena ternyata melalui kemarin di angkatan 1 tuh ada yang pandai. Dia bikin rencana aksi pendek, jangka menengah dan jangka panjang gitu ya. Jangka pendeknya dia sosialisasi langsung nih ke lingkungan dia.
Begitu jangka menengah, dia keluar mulai dengan membuat apa sih flyer-flyer segala macam ya. Lalu di panjangnya dia bikin satu aplikasi lah gitu, yang isinya tentang materi-materi tentang undang-undang KUHP. Wah keren banget itu, saya bilang gitu, keren. Karena jangkauannya luas, kalau sudah pakai IT jangkauannya luas. Dan itu mencapai target kita, outcome kita lebih banyak lagi. Ya, kita inginnya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian siap-siap nanti kira-kira apa nih rencana aksinya, bagaimana dilaksanakan, dan outcome-nya berapa, outcome-nya siapa saja, jumlahnya berapa, angka yang kita ingin. Jadi kita pengen tahu dari seluruh masyarakat Indonesia dengan 11 angkatan ini bisa menjangkau berapa warga negara Indonesia yang paham, yang mungkin sudah tersosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Karena waktunya sudah semakin dekat, jadi ayo nanti setelah ini langsung berembuk. Kemarin di angkatan 3 apa angkatan 2 ya, mereka sharing tentang ini di Car Free Day. Angkatan 2 ya, Car Free Day. Jadi mereka menggelar dengan flyer-flyer. Jadi pada saat teman-teman orang masyarakat pada jalan gitu dikumpulin, ada gift, ada segala macam, keren juga. Jadi bikin satu kelompok. Itu juga memungkinkan gitu ya. Jadi nanti disetting saja angkatan ini kira-kira apa, saresehan kah apa. Kalau mungkin nanti setiap orang sudah melaksanakan, lalu bikin kelompok angkatan 4-nya apa, saresehan, silakan bisa mengundang narasumber aslinya gitu ya, untuk talk show atau apa ya, biar lebih matang lagi. Nah itu. Jadi yang kita berharap ujungnya ini dari TOF adalah rencana aksi. Rencana aksi teman-teman sekalian. Kalau pemahaman kembali kepada teman-teman sekalian seperti apa gitu ya. Karena e-learning sudah dilaksanakan. Pada saat sekarang klasikal ini harusnya sudah tinggal diskusi. Tidak belajar lagi tapi diskusi di lapangan seperti apa. Kita berharap seperti itu. Begitu sudah paham, kita mau nyampaikan kemana nih kan gitu. Jadi kita perlu rencana aksi dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Lanjut, kayaknya sudah di penghujung nih, kayak tadi saya bilang. Jadi di beberapa wilayah kita bagi zona 1, zona 2, 3 dan seterusnya. Ya, itu teman-teman sekalian yang mungkin bisa, kan sudah selesai ya. Nah, ya itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, perkenalan di kampus Pengayaan Pancasila. Selamat datang gitu ya. Saya juga mohon masukannya, sarannya seperti apa nih lingkungan kita. Sampaikan saja kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita siap menerima masukan, saran ya, karena untuk keberlangsungan proses pembelajaran yang ada di BPSDM Hukum. Karena kita menerima juga dari luar-luar untuk pelatihan di sini, jadi memang kita perlu pembenahan yang luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat melaksanakan pembelajaran TOF ini hal yang luar biasa, yang dinanti banyak orang sebenarnya, karena begitu hanya 11 angkatan 30 orang itu antriannya luar biasa. Bu, kita dong, kita. Waduh, dari kepolisian, Polri sendiri dari setiap provinsi sudah minta, Kementerian Hukum tolong dong kita disosialisasikan. Nah, ini nanti perpanjangan tangannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kita punya nih alumni, nanti pada saat itu kalau memang bisa meluncur ke sana, nanti kita arahkan gitu ya. Tapi harus siap dulu. Nanti kita berapa alumni yang ada, siap ke provinsi mana nih? Monggo silakan. Nah, yang melaksanakan memang di sana. Karena teman-teman dari Kanwil sendiri, dari kadif-kadifnya belum ada yang kita panggil. Efisiensi. Ya bisa kita panggil gitu. Padahal kita kapan dong, akhirnya setelah ini kayaknya angkatan 5 akan kita ambil kadif-kadifnya dulu di Kanwil, karena sudah permintaannya luar biasa. Jadi saya minta tolong nanti teman-teman sekalian setelah pelatihan terdaftar sebagai alumni TOF. Nanti kalau ada permintaan di provinsi atau di mana, kita akan coba sharing, kita kirim, kita transfer knowledge ya Bapak Ibu sekalian kepada teman-teman yang ada di daerah, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Nggak perlu tanya jawab karena emang sudah tahu semua ini. Jadi saya sekali lagi mohon maaf dan selamat belajar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.